Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas putar dunia kesehatan. Kita lanjutkan, tadi kita bahas soal bagaimana cara mencegah kram otot saat berenang, masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Dr. Andi, kita lanjut ya dok? Yes. Oke. Nah, dokter, bagaimana nih dokter cara mencegah kram otot terjadi pada saat berenang, dokter? Ya, cara mencegahnya tentu saja sangat banyak ya. Yang pertama tadi kita melakukan pemanasan yang tepat, kita melakukan peregangan yang tepat sebelum kita berolahraga atau berenang. Terus kemudian yang kedua, kita benar-benar mempersiapkan otot-otot kita itu supaya tidak mudah terjadi kram, tidak mudah capek, tidak mudah terjadi kelelahan atau fatigue pada otot-otot kita, sehingga kita perlu melakukan yang namanya latihan kekuatan otot. Terus kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita melakukan rehidrasi, kita mencukupi cairan tubuh kita, jangan sampai terjadi dehidrasi, terus kemudian supaya ya benar-benar kita tidak menjadi mudah kram. Terus kemudian yang keempat ya kita benar-benar mewaspadai apa saja yang bisa menyebabkan kram gitu ya. Apakah lingkungannya, kalau kita di lingkungan yang panas ya apakah kita berlatih di lingkungan yang panas supaya kita terbiasa di lingkungan yang panas sehingga tidak mudah kram pada saat kita bertanding atau berenang di lingkungan yang panas gitu. Oke. Nah, kemudian dokter kaitannya dengan berenang pastinya ada beberapa kasus orang tenggelam gitu ya dokter ya, padahal mungkin mereka bisa berenang. Nah, ini biasanya apa dokter penyebabnya, dok? Ya, saya rasa penyebabnya tuh sangat banyak ya gitu. Apakah ada cedera itu cedera pada muskuloskeletal, cedera pada sendi ototnya, artinya mungkin bisa saja kram, bisa karena cedera yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya karena rasa sakit itu jadi terjadi gangguan gerak sehingga atau misalnya terjadi gangguan keseimbangan, mungkin kalau nggak di dalam air mungkin dia akan jatuh gitu ya. Nah, karena di dalam air mungkin dia akan jatuh, jadi mungkin akan jadi terjadi tenggelam gitu. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan penanganan yang baik atau kita tidak bisa merespon dari cedera itu, maka ya yang terjadi adalah kita jatuh atau kita tenggelam gitu ya. Jadi mungkin itu, dan penyebabnya sangat banyak, bisa saja bukan muskuloskeletal, bukan sendi dan otot, tapi penyebab yang lain, penyebab jantung, penyebab paru-paru dan segala macam itu juga bisa terjadi. Tapi kalau bicara paling sering ya mungkin paling sering adalah cedera pada muskuloskeletal ya, cedera pada otot dan sendi, dan terutama kram itu juga sering terjadi gitu. Kalau ini dokter rasa panik gitu ya dokter, mungkin tiba-tiba terjadi hal yang entah kakinya kram segala macam, mungkin panik juga bisa jadi faktor ya dok? Ya betul sekali, panik atau rasa kecemasan yang berlebihan gitu karena faktor lingkungan yang tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan, itu juga bisa menyebabkan kita menjadi kurang siap atau tubuh kita merespon terhadap perubahan lingkungan tadi gitu, sehingga itu bisa menyebabkan respon dalam tubuh kita menjadi lebih secara fisiologis untuk melawan panik tersebut atau jadi panik tersebut gitu. Okay. Nah, kemudian yang harus dilakukan nih dok, ketika sudah sudah berenang dalam air gitu ya dokter, tiba-tiba kaki kram, itu gimana dokter cara menghandle dan mengatasinya dok? Ya, jadi sebenarnya penata laksanaan kram itu sebenarnya sangat simpel ya, sangat simpel. Jadi ketika otot kita kram, artinya otot kita itu berkontraksi, dan ketika berkontraksi otot kita itu memendek gitu. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah meregangkan otot yang kram itu, diregangkan atau di stretching atau dipanjangkan. Jadi kalau misalnya otot betisnya kram, maka yang kita lakukan adalah stretching dari otot betisnya supaya otot betisnya yang tadinya kontraksi itu tidak berkontraksi lagi atau bisa rilis nyerinya atau tadi kontraksi yang terus-menerus itu. Terus kemudian kalau misalnya dia tidak di dalam air, yang kita lakukan adalah melakukan masas atau pemijatan. Pemijatan supaya otot-otot yang tadinya berkontraksi, yang menegang, yang menjadi spasme,
kekakuan, jadi sangat kaku itu menjadi lebih rileks. Itu sih sebenarnya. Tapi memang sebelum kram memang kita benar-benar harus rileks dulu, jangan panik. Kita kita cari yang kram sebelah mana, terus kemudian kita coba untuk kita regangkan tadi atau kita stretching tadi. Gitu. Oke. Kalau peralatan renang, dokter, apakah juga bisa menghambat pergerakan sehingga akhirnya juga membuat kram otot gitu, dok? Ya, sebenarnya kalau bisa menjadi faktor risiko sih bisa saja ya. Bisa saja karena misalnya kalau kita berenang tentu saja kita harus menggunakan pakaian renang yang sesuai. Ketika kita tidak menggunakan pakaian renang pasti secara pembebanan juga pasti akan berlebih. Terus kemudian secara hukum restriksi atau hukum pembebanan ketika kita tidak menggunakan baju berenang itu pasti pembebanannya melawan arusnya itu pasti juga akan lebih tinggi gitu ya, karena kan sudah didesain sedemikian rupa pakaian renang itu bisa menurunkan gesekan atau pembebanan terhadap ketika kita berenang di dalam air gitu. Nah tentu saja itu juga penting. Terus kemudian yang kedua adalah ya kalau misalnya kita berenang di kolam yang lebih dalam, terus kemudian mungkin di laut atau di lebih dalam ya saya rasa penting sekali untuk menggunakan alat bantu seperti misalnya untuk yang untuk yang di kaki gitu ya untuk proses berenang seperti sirip ikan supaya dia membantu untuk supaya lebih berenangnya lebih ringan, lebih lancar sehingga itu tidak membebani dan kerja ototnya jadi lebih ringan gitu. Nah, ketika kerja ototnya menjadi lebih berat, maka risiko kramnya atau risiko cederanya pasti juga lebih tinggi gitu. Pakai fin itu ya gitu. Oke. Kemudian dokter, ada nggak sih dok hal yang perlu dihindari gitu sebelum berenang? Misalnya ada yang bilang katanya nggak usah makan, nanti nggak enak segala macam bisa menyebabkan perutnya nggak enak segala macam gitu dokter. Apakah ada yang perlu dihindari sebelum kita berenang dok? Ya sebenarnya adanya tapi tergantung dari kondisinya. Misalnya tadi jangan makan sebelum berenang. Ada benernya dan ada enggaknya. Ada benernya kalau misalnya kita makan sesaat sebelum berenang itu tentu saja tidak boleh karena dari makan ke olahraga apapun sebenarnya tidak hanya berenang itu membutuhkan jarak kurang lebih 1 jam. Kalau kita mau makan besar itu sebaiknya sebelum 1 jam sebelumnya atau 1,5 jam sebelum kita berolahraga atau berenang. Tapi kalau misalnya jangan sampai juga kita berenang terus kita terjadi hipoglikemi, terjadi penurunan kadar gula darah tubuh kita karena kita belum makan sama sekali dari pagi misalnya. Nah, itu juga kurang tepat juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tidak sempat makan yang besar, mungkin kita bisa snacking. Tapi pun snacking itu snacking ringan yang menghasilkan ada kalori yang masuk dalam tubuh kita sehingga dipakai untuk energi pada saat kita berenang gitu. Jadi tentu saja ada positif dan negatifnya ya tadi ya gitu. Oke. Kalau kemudian dokter misalnya berenang terlalu lama itu apakah ada dampak tertentu juga dok? Ya tentunya ada ya. Tadi dari overtraining tadi, jenis cedera yang sering terjadi adalah overtraining, di mana karena melakukan gerakan yang terus menerus sehingga bisa menyebabkan otot kita itu menjadi fatigue atau kelelahan sehingga akan menimbulkan kram gitu. Jadi kalau misalnya terus menerus tapi memang kita terlatih, mungkin tidak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kok kita belum terlatih, otot kita belum siap, tapi dipakai terus-menerus, maka akan meningkatkan risiko terjadinya overuse. Oke. Kemudian dokter, apakah penting dokter untuk orang itu sebelum berenang itu harus mengetahui teknik dasar berenang seperti apa gitu untuk mencegah terjadinya cedera ya dokter? Mungkin kalau orang sekarang kan kalau berenang ya berenang aja gitu ya dokter. Apakah penting juga untuk mengetahui info teknik dasar renang dan lain-lain gitu dok?
Ya, saya rasa itu penting ya. Saya rasa itu penting ketika ketika kita tidak menguasai tekniknya, maka risiko cederanya akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang sudah menguasai tekniknya, gitu ya. Bermain sepak bola atau bermain futsal atau bermain basket, pasti yang punya teknik atau udah berlatih sekian lama, punya teknik yang bagus, pasti risiko cederanya lebih rendah karena dia bisa change direction, mereka bisa membawa bola sambil zigzag, terus kemudian bisa lompat landing dan segala macam. Sama juga dengan berenang gitu. Mereka yang punya skill yang bagus, kita menguasai skillnya, pasti ekonomiknya apa namanya swimming ekonomiknya itu lebih rendah. Jadi fungsi kerja ototnya itu membutuhkan oksigennya lebih rendah dibandingkan mereka yang tekniknya masih belum tepat, sehingga ototnya akan bekerja lebih berat dibandingkan mereka yang punya skill lebih bagus atau udah punya teknik yang lebih bagus gitu. Jadi uh, tentu saja teman-teman perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau berenang yang panjang, teman-teman mau mengikuti kompetisi atau berenang yang punya jarak tertentu atau mungkin sedang berekreasi menyeberang apa atau menyusuri apa, saya rasa perlu diperhatikan benar-benar teknik kita gitu. Kalau teknik kita belum benar-benar menguasai, saya rasa juga ya kita nggak usah ya kita berenang hanya sekedar having fun, berolahraga, menggerakkan tubuh kita untuk berenang, tidak dengan jarak tertentu, menyeberangi tertentu atau menyusuri tertentu. Saya rasa itu lebih berisiko ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian dokter kan apa namanya di tahun 2020 ini 2020 ada salah satu kasus yang kemarin menimpa almarhum anaknya Ridwan Kamil ya dokter Eril yang apa namanya meninggal dengan pada saat berenang di Swiss seperti itu. Nah, kalau menurut dokter sendiri apakah ini termasuk kram otot juga dokter atau air yang terlalu dingin misalnya gimana dokter? Ya, sebenarnya kalau penyebabnya apa kita tidak bisa memastikan karena tidak dilakukan otopsi, terus kemudian tidak dilakukan apa namanya penyelidikan lebih dalam terhadap penyebab kematiannya apa gitu. Tetapi apa namanya faktor risikonya itu banyak sekali ketika misalnya terjadi apa ya hanyut oleh arus sungai, terus kemudian akhirnya tidak bisa apa namanya tidak bisa kembali lagi atau tidak akhirnya terus tenggelam, itu faktor risikonya banyak sekali, bisa karena tadi teori kelelahan, karena kram, karena cedera, terus kemudian akhirnya kelelahan, terus kemudian bisa saja karena faktor teknik yang kurang baik atau karena faktor lingkungan, ada perbedaan suhu yang sangat beda sekali, sangat tinggi sekali, sehingga akhirnya terjadi masalah-masalah pada saat kita berenang, ataupun masalah yang lain ya gitu ya, arus faktor luar gitu, arusnya yang sangat deras, terus kemudian sehingga gesekan antara tenaga yang kita hasilkan dengan melawan arus itu tidak bisa apa namanya tidak bisa seimbang sehingga akhirnya terhanyut oleh arus, itu banyak sekali gitu. Jadi tentu saja banyak faktor, dan mana yang menjadi faktor kejadian atau kasus Eril kemarin sih saya tidak tahu ya. Oke. Berarti mungkin ada hal yang berbeda ya dokter ya ketika apa ya untuk mempersiapkan ketika kita berenang di laut gitu ya dok. Maksudnya di alam dengan mungkin berenang hanya di kolam renang biasa ya dok. Betul sekali ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan ya. Kalau kita berenang di kolam renang biasa, terus kemudian hanya just recreational swimming gitu, ya mungkin kita tidak perlu teknik atau skill yang cukup baik gitu ya. Tapi ketika kita berenang menyusuri sesuatu, kita menyeberangi sesuatu, atau di kolam perairan terbuka dan segala macam, saya rasa itu membutuhkan kesiapan fisik, kesiapan keterampilan atau skill, dan kesiapan mental juga ya, karena di situ penting juga untuk benar-benar kita terlatih menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga gitu. Nah itu penting sekali untuk diwaspadai. Gitu. Oke, baik. Terakhir dokter Andi, silakan dokter apa yang disampaikan mengenai berenang gitu ya, mengenai bagaimana menghindari cedera atau kram otot gitu ya dokter, silakan dok.
Oke, ya, tips dari saya sih tentang berenang, menghindari cedera kram atau cedera yang lainnya adalah, ya, meskipun cedera berenang itu termasuk olahraga yang low impact ya, maksudnya siapa saja mungkin bisa melakukan, terus kemudian beban di sendinya, beban di ototnya itu cukup ringan, tetapi ketika kita tidak melakukan pemanasan yang benar, kita tidak melakukan peregangan yang benar, terus kemudian kita tidak siap menguasai tekniknya, menguasai skillnya, dan fisik kita tidak siap untuk melakukan berenang, bisa saja terjadi cedera kram ataupun cedera yang lainnya. Jadi saya rasa penting sekali buat kita untuk listen to our body, know our limit, dan kita melakukan pemanasan, peregangan yang cukup, dan mengakhiri dengan pendinginan sebelum kita berenang ataupun sebelum berolahraga. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, Dokter Andi, terima kasih banyak ya Dok. Hari ini sudah banyak bahas soal berenang. Makasih banyak Dokter. Ya, sama-sama. Ya, sahabat Eljon, ya tadi kita sudah mendengar ya bagaimana untuk mengatasi, mencegah entah itu di dalam air ataupun sebelum berenang. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Andi, ada peregangan, kemudian pemanasan, dan mengetahui limit kita juga ya sebelum berenang, apalagi mungkin di perairan yang terbuka, seperti Dokter Andi bilang ada perbedaan dibandingkan dengan kita berenang di kolam renang biasa. Jadi semoga bermanfaat tadi hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui selama berenang gitu ya, menjadi salah satu informasi buat kita supaya mencegah terjadi cedera ataupun kram otot. Semoga berguna. Saya Cynthia dan juga Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.